Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan jajaran direksi dari Travel BMTT, calon jamaah umroh keberangkatan 18 November yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta rahmatnya. Kita semuanya pagi ini masih tetap diberikan kenikmatan, kesehatan. Mudah-mudahan menjelang keberangkatan jenengan semuanya, kita semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah umroh serta ibadah-ibadah yang lain di Mekah dan serta di Madinah, sehingga sampai pada waktu kepulangan ke tanah air kita semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Mungkin hal ini tidak asing bagi jenengan semuanya. Antara satu umroh ke umroh berikutnya merupakan pembebasan daripada dosa-dosa kita semuanya, pelebur dosa-dosa kita semuanya. Itu diantara hikmahnya umroh. Mudah-mudahan nanti semuanya umrohnya diberikan umroh yang makbul, yang mabrur, sehingga kita semuanya, jenengan semuanya yang berangkatnya membawa segudang bahkan seberapa besar pun kesalahan-kesalahan serta kehilafan yang pernah kita lakukan, ketika di sana kita semuanya diampunkan oleh Allah sehingga kembali ke tanah air sebagaimana bayi yang suci bersih yang tanpa membawa dosa sama sekali, kembali putih. Amin ya rabbal alamin. Itulah diantara faedah serta hikmah daripada umroh. Lantas berikutnya, dalam pelaksanaan umroh nanti ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang ihram. Yang pertama, rukun daripada umroh. Rukun umroh cuma 4, ada yang mengatakan 5. Yang pertama adalah ihram yang disertai niat. Nanti niatnya juga kita bareng-bareng. Terus kemudian yang nomor 2, tawaf, berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang rukun yang ketiga adalah sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa menuju ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang nomor 4 adalah tahallul. Ada yang mengatakan ada 5, yang terakhir adalah tertib. Ini rukunnya. Tapi insya Allah kalau masalah urut, insya Allah akan diurutkan. Nggak mungkin orang itu nyampai di sana tiba-tiba langsung sa'i duluan, juga nggak mungkin. Untuk tertib ini insya Allah akan tertib secara otomatis. Lantas kemudian ketika kita sudah mengenakan ihram, apa saja yang perlu kita hindari atau hal-hal yang diharamkan ketika kita sudah berihram? Yang pertama, bagi laki-laki dilarang mengenakan pakaian berjahit. Ini perlu sekali untuk kita ingat serta kita antisipasi. Karena berkali-kali dan tidak jarang juga saya menjumpai beberapa jamaah itu, bahkan kemarin pernah yang Syawal kemarin itu, saya mengingatkan pada waktu sebelum mikot, udah sampai di mikot, tempat mikot, akan tetapi belum niat. Dari situ sudah saya sampaikan, sudah dilepas semua belum yang laki-laki? Bilang semuanya sudah dilepas. Nah, ternyata ada satu yang sudah selesai pelaksanaan umrohnya setelah tahallul, baru ketahuan ada satu orang yang mengenakan kaos dalam karena tertutup dengan kain ihramnya. Ini naudzubillah, jangan sampai. Jadi yang pertama,
memakai pakaian yang berjahit bagi jamaah laki-laki. Ini larangan yang pertama. Terus yang nomor 2, menutup kepala niki harus dilepas. Kalau sebelum niat nggak apa-apa, meskipun masih sudah pakaian ihram tapi belum niat nggak apa-apa pakai kopiah. Dalam kondisi apapun, panas pun, dingin, apa segala macam, laki-laki tidak boleh menutup kepala. Terus kemudian kalau orang yang perempuan tidak boleh menutup wajah. Kalau masker itu bukan termasuk penutup wajah. Semacam kalau yang pada waktu Covid kemarin semuanya harus memakai masker, itu bukan termasuk kategori penutup wajah. Akan tapi sekarang sudah dibebaskan, alhamdulillah. Jadi kalau ketepatan bagi mereka yang pakai cadar waktu pelaksanaan ihram ini harus dilepas bagi yang perempuan. Oke. Ataupun meskipun nggak biasa pakai cadar, mungkin karena berdebu atau apa akhirnya ditutup aja wajahnya. Niki mboten angsal, nggih. Nggak boleh, larangan itu. Terus selanjutnya yaitu memotong kuku. Untuk perempuan ini kan nggak boleh ditutup juga kan? Ya. Wajah dan ini. Auratnya untuk perempuan sama seperti waktu melaksanakan sholat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, makanya pakai sarung tangan itu sarung tangan yang bagian atasnya saja, bukan sarung tangan yang full, bukan. Nah, itu. Terus berikutnya memotong kuku diharapkan sebelum pelaksanaan umroh nanti, kalau seandainya ada yang berkuku panjang dan dikhawatirkan nanti membahayakan, entah takut, bahasa Jawanya itu takut seriwilen atau apa, nah dipotong saja sebelum pelaksanaan umrohnya. Terus memotong rambut serta bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh ini tidak boleh dipotong ataupun dicabut, ini tidak boleh kalau sudah masuk ihram, kalau sudah niat. Nah, nanti jenengan pelaksanaan awalnya dari bandara Jeddah menuju ke hotel. Setelah sampai di hotel itu jenengan akan mendapatkan pelayanan makan. Nah, setelah makan hati-hati bagi yang berkumis, yang berjenggot, okay? Hati-hati ketika mengusap setelah makan, nanti diusap pakai tisu pelan-pelan. Ya, takutnya ada yang rontok, kumisnya ada yang rontok, jenggotnya ada yang rontok. Waktu garuk-garuk juga hati-hati. Kepalanya gatel misalkan. Ini dihati-hati, jangan sampai rontok rambutnya. Ini perkara yang termasuk yang diharamkan waktu ihram. Setelah itu pakai wangi-wangian. Nah, diantaranya sabun juga. Kalau sebelum ihram nggak apa-apa. Jenengan kan sebelum ihram itu disunahkan mandi. Sunnahnya ada beberapa sunnahnya ihram, diantaranya adalah mandi. Itu masih boleh menggunakan sabun wangi, menggunakan sampo wangi, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nanti sudah berihram, sudah niat, nah ini yang tidak diperbolehkan. Habis makan pakai makannya lauknya lauk yang berbau ataupun minyak-minyak dan lain sebagainya. Habis makan pakai cuci tangan pakai sabun yang wangi. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau sudah berihram, sudah niat, dihindari hal-hal yang wangi. Nah, saran saya untuk menggunakan wangi-wangian ini tidak apa-apa. Jadi sebelum niat, waktu setelah mandi, kalau mau pakai minyak wangi, baik itu kain ihramnya, ibu-ibu pakaiannya, nggak apa-apa dikasih minyak wangi terlebih dahulu. Atau badannya pakai minyak wangi terlebih dahulu sebelum memakai kain ihram. Tapi nanti, karena ini masih belum niat kan ya, masih belum niat, tidak apa-apa, di luar niat. Tapi kalau sudah niat, sudah berihram, ini yang dilarang. Terus kemudian ketika nyampe di sana dilarang lagi berburu hewan ataupun tanaman-tanaman yang di sana. Kalau tanaman insya Allah kondusif, ya aman-aman saja. Tapi kalau hewan
Di sana itu mungkin jenengan itu seneng sama burung dara. Di sana itu tempatnya burung dara. Akhirnya gemes dipegang dan lain sebagainya. Ini jangan. Kalau waktu ihram ditahan dulu. Kalau pengen pegang-pegang burung dara, nanti setelah tahallul tidak apa-apa. Ya. Terus larangannya lagi akad nikah. Insya Allah boten aman, nggih. Akad nikah. Di antaranya lagi berikutnya kelanjutan daripada akad nikah. Mohon maaf ya, hubungan suami istrinya. Yang suami istri ketika mengenakan ihram itu dihindari dulu. Makanya di sana itu dipisah kamarnya, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Jadi nggak kumpul. Tapi jangan bikin siasat-siasat ya. Nanti bikin siasat yang lain suruh keluar, ayo masuk. Jangan. Kalau di luar ihram nggak apa-apa, tapi kalau waktunya ihram ini bisa merusak juga. Bisa Merusak. Kalau udah selesai, buat nopo-nopo, okay? Asalkan yang halal. Nah. Terus lagi mubasyarah bisyahwat. Apa nggih? Istilahnya bersentuhan kulit atau ngutik menyentuh orang lain, tapi ada rasa-rasa yang membangkitkan, ya, yang membangkitkan syahwat. Apa ya istilahnya itu membangkitkan birahinya. Ketika nyampe di sana, kok ternyata kelihatan orang-orang yang belum pernah kita lihat di Indonesia misalkan. Yang laki-laki ngelihat orang perempuan yang cukup lumayan menarik atau bagaimana. Nah, pokoknya yang menimbulkan syahwat ini bisa yang diharamkan pada waktu ihram. Nah, intinya kan yang menumbuhkan syahwat itu. Apalagi kalau sampai menyentuh. Yang perempuan juga sama. Waduh, kok kelihatan orang laki-laki ganteng-ganteng, orang-orang Arab dan lain sebagainya. Nah, ini dihati-hati ya. Tapi insya Allah kondisinya aman-aman semuanya. Oke. Yang mudah-mudahan. Nah, itu diantaranya yang diharam-haramkan ketika berihram. Nah, setelah itu sunah-sunahnya tadi, sunah-sunahnya adalah diantaranya mandi. Mandinya seperti mandi hadas besar. Oke. Nah, nanti ketika jenengan ini sebelum sampai ke Jeddah untuk antisipasi nanti kalau di Jeddah misalkan nggak bisa mandi ihram, antisipasinya ketika ada di Jakarta nanti jenengan sudah mandi ihram terlebih dahulu. Ya, syukur-syukur nanti ketika sampai di Jeddah ini ada tempat-tempat khusus untuk bisa melaksanakan mandi lagi. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang dikhawatirkan nanti ketika sampai di Jeddah ini tidak bisa mandi. Eman-eman meskipun ibadah sunnah, okay? Nah, jadi nanti mohon mungkin nanti insya Allah saya bisa dimasukkan ke grup, mungkin bisa memberikan dampingan ketika dalam perjalanan, pelaksanaan dan lain sebagainya, untuk memberikan informasi secara langsung, komunikasi di dalam grup WA. Jadi nanti bisa diingatkan, sama-sama saling mengingatkan ketika di Jakarta nanti mandi ihram terlebih dahulu. Setelah itu bisa pakai wangi-wangian, nggak apa-apa. Untuk kuku-kuku juga dipotong terlebih dahulu. Nah, nanti untuk gunting sama potong kuku, alat cukur dan lain sebagainya jangan sampai ada di tas kabin, tas bawaan yang dibawa oleh jamaahnya. Harus masuk ke koper besar. Oke. Dan itu pun dilipat sama pakaian. Itu sunah-sunahnya. Terus masalah doa. Masalah doa nanti jenengan akan langsung dipandu, apalagi kalau menggunakan ini ya, alat bantu ya. Alat bantu sudah ada. Jadi jangan sampai nggak usah
khawatir tentang nanti baca apa. Yang terpenting nanti ketika masuk ke masjid, akhlak kita juga, sekali lagi tentang akhlak juga. Masuk ke masjid, gunakan kaki yang kanan untuk melepaskan sandal dan langsung dimasukkan ke tas kantong plastik. Setelah itu di sana ada doanya juga, sebagaimana doa-doa panjenengan masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu saja. Mohon rahmat kepada Allah ketika masuk ke rumah Allah. Setelah itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau belum melaksanakan sholat fardunya, juga bisa dilaksanakan secara berjamaah di dalam Masjidil Haram. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini lagi yang terpenting. Jadi nanti jenengan itu ketika dari Jeddah sampai ke hotel, ini kan sudah ikhram, sudah niatnya jenengan nanti itu ketika ada di bandara. Di bandara sudah mulai niat, jadi sudah dalam kondisi ikhram. Sampai di hotel jangan dipikir ini sudah sampai akhirnya ganti pakaian, jangan sampai. Ada kadang itu lepas dari pantauan, dipikir sudah sampai di hotel, akhirnya ganti pakaian, padahal belum selesai, belum tawaf, belum sa'i, belum apa. Jadi masih dapat 2 saja, masih dapat ikhram sama niatnya, belum dapat apa-apa. Jadi sampai di hotel langsung ganti pakaian, dilepas semuanya, ganti pakaian biasa. Nah, ini jangan sampai. Ibu-ibunya juga sama, meskipun sudah sampai di hotel, sampai di kamar, hati-hati karena dalam keadaan ikhram jangan sampai terbuka auratnya. Ya. Nah, ketika ambil wudhu, waktu dalam keadaan ikhram, ini sudah punya belum kaos kaki wudhu? Kaos kaki wudhu sudah ada belum? Kaos kaki wudhu itu yang lubangnya ada di bawah. Mohon maaf ya. Jadi di bawah sini ada lubangnya. Ketika wudhu, jenengan kan pakai celana panjang. Terus kemudian pakai pakai kaos kaki. Nah, kalau pada waktu ikhram, lebih hematnya, lebih praktisnya untuk mengantisipasi pada waktu ambil wudhu, ini pakai kaos kaki wudhu. Jadi lubangnya ada di bawah bagian depan. Ini ketika wudhu tinggal dibuka ke atas, langsung cukup dibuka sampai di sini, sampai ke mata kaki, untuk membasuh kaki pada waktu wudhu. Belum ada? Sudah ya? Belum? Belum. Kaos kaki biasa nih. Oh, kaos kaki biasa. Kalau kaki biasa, ada lubangnya di bawah. Kalau kaos kaki biasa harus ekstra hati-hati. Jangan sampai celana yang sampai segini diangkat tinggi-tinggi, ya, karena sudah berikhram. Ya, ini yang dihati-hati. Karena ini masih ada kesempatan, kalau bisa cari-cari ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak ada, ya harus ekstra hati-hati ketika berwudu dalam waktu kalau dalam kondisi sudah berikhram. Oke. Dan saya wuning nanti jenengan yang mantau ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Buatan maksudnya ketika berwudu dipeseni supaya berhati-hati, jangan sampai tinggi-tinggi. Langge, ketua rombongan putri. Dah sampai mana tadi ya? Dah itu jadi ketika ada di kamar, boleh silahkan berbaring istirahat apa, tapi jangan sampai terbuka auratnya. Karena kondisi sudah berikhram. Jangan dipikir wis tutuk hotel ae padha wedoke ae. Nah, akhirnya
langsung kerudungnya dibuka, tidur-tiduran sambil nunggu kapan ini tawafnya. Akhirnya auratnya terbuka. Jangan sampai ini ditahan dulu ya. Misalkan ini jenengan itu dalam kondisi sholatnya belum selesai. Jadi umrohnya tadi itu belum selesai. Makanya ada larangan-larangan. Kamar mandi boleh. Tapi larangan-larangan yang tadi, pakai sabun wangi, pakai yang wangi-wangi nggak boleh. Untuk kencing itu. Kencing nggak apa-apa. Istilahnya ibadah ini ya, ibadah. Nah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi ketika ada di kamar mandi, ini masih bisa dilepas. Tapi kalau di luar, tidak diperbolehkan. Untuk bapak-bapaknya juga sama. Mau ke kamar mandi, tapi jangan ganti pakaian loh ya. Tetap pakai kain ihram, yang atas bisa ditaruh di kamar, masuk ke toilet atau ke kamar mandinya pakai yang bawah aja. Kalau sudah sampai di kamar mandi, dilepas semuanya pun digantung, ditaruh di tempat yang paling tinggi kiranya terjaga dari najis. Nanti setelah selesai dipakai lagi, wudhu keluar. Ya. Tuh. Tidak wajib. Cara seperti tadi itu kan memang tidak pernah dipraktekkan dan insya Allah semuanya belum mengalami, terutama karena sementara ini informasi yang kayak tadi itu belum sampai ke kita terkait dengan kaos kaki yang bolong itu. Yeah. Mungkin solusinya untuk perempuan supaya aurat itu tidak terbuka di ruangan bebas. Jadi misalnya mau wudhu itu ya dibukanya di dalam jeding itu. Ya bisa wudhu di dalam jeding. Iya, wudhunya di dalam jeding. Soalnya tempat wudhu itu kadang sama seperti laki-laki, cuma keran secara umum itu kan terbuka. Kalau ada yang ada di dalam jeding, ya lebih amannya di dalam jeding aja, di dalam kamar mandinya. Pakai kaos kaki di dalam jeding ya? Ya enggak, lepasnya kan dilepas dulu, dilepas kemudian wudhu asalkan di dalam jeding, Ya. tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh ini kan melepas kaos kaki Ketika di luar. tempat terbuka. Ya tak bahas. Meleburan jeding kaos kakian. Iya. Ini najis kaos Kan kaki. bisa kali. Pakai sandal. Sandalnya dipakai. Di dalam hotel itu kita di sana itu tidak seperti kondisi kita di rumah di wilayah kita umumnya di daerah sini ya. Kalau kita masuk ke rumah itu kan alas kaki mesti dilepas. Kalau di sana enggak, pakai aja. Jangan nanti masuk hotel alas kakinya sepatu sandalnya dilepas di luar. Jangan. Emang. Masuk aja, dipakai. Sampai ke kamar itu pun juga masih tetap dipakai. Nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sudah nyampe ke kamar, itu ada biasanya teman sekamar itu menyediakan sendal khusus untuk dipakai ke kamar mandi. Ya, cucian. Nah, ini diupayakan kaos kakinya, sendalnya ini diupayakan dalam keadaan kering. Jadi kaos kakinya nggak sampai basah, nggak sampai najis. Udah ada di dalam kamar mandi, baru dilepas. Itu caranya. Rawan memang kalau urusan perempuan itu rawan. Ya, sholat pun mohon maaf bagi orang umum yang nggak mengetahui detail secara terperinci. Kadang orang perempuan itu yang penting sholat itu yang penting pakai mukena. Kadang mukena itu kan mukena yang potongan. Terus kemudian di dalamnya itu bajunya ketepatan nggak pakai baju panjang. Akhirnya ketika takbirnya tinggi dan ininya terbuka. Ini kan tidak boleh. Ya. Akhirnya auranya terlihat. Ini bagi mereka yang kurang begitu paham tentang aurat mereka dalam sholat. Nah, kalau jenengan-jenengan ini insya Allah semuanya sudah paham tentang itu. Oke. Jadi diantisipasi ketika sholat itu juga meskipun sudah pakai
kerudung panjang, meskipun sudah pakai mukena, kalau seandainya yang di dalam pakaiannya pakaian pendek, ini tolong dihati-hati. Boleh pakai mukenah potongan, pakai kerudung panjang, asalkan pada waktu ngangkat tangan ini jangan sampai terlihat. Maksudnya kerudungnya ini jangan sampai terangkat juga. Kerudungnya tetap ke bawah, jadi tangannya yang diselipkan ke atas begini. Ya. Itu caranya. Terus gimana caranya disiasati asalkan auratnya tidak sampai terbuka, ngoten mawon pun. Nggih. Ya. Terus untuk beberapa putaran nanti pada waktu ihram, pada waktu tawaf ini berjalannya harus berjalan menghadap ke depan, tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Nah, ya. Di sini jenengan jalannya harus berputar, tidak boleh jenengan di pertengahan tawaf jalannya menghadap ke Ka'bah ini. Jadi posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Kita harus tetap menjaga kondisi kita tidak menghadap ke Ka'bahnya. Kalau seandainya kita sengaja menghadap ke Ka'bah, ini batal satu. Jadi nanti harus nambah lagi. Kecuali tanpa disengaja terdorong orang dari belakang misalkan. Akhirnya menyebabkan diri kita itu ngadep ke Ka'bahnya. Nah ini tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja jangan. Mulai dari setatnya sini, apa setat itu? Nah, ya, mulai dari awal sini ini, kalau sudah dimulai, kalau sebelumnya nggak apa-apa. Kalau sudah dimulai, ini dihati-hati sendiri, jangan sampai ngadep ke Ka'bah. Kalau sudah mulai. Kalau belum, dari awal pintu masuknya ke sini ini cuma satu aksesnya. Kalau masuk ke masjidnya banyak, tapi masuk ke sininya ini cuma satu aksesnya. Dari sebelah sini, ini, ya, ini pintu masuknya. Ini masih berputar ke sini. Nah, ketika di sini sebelum ke setatnya, meskipun jenengan menghadap ke Ka'bah, ini tidak masalah. Tapi kalau sudah dimulai, mutawifnya atau imamnya yang depan sendiri sudah mulai isyarah ke sini, ini sudah terhitung. Sampai ke-7 kalinya jangan sampai menghadap ke Ka'bahnya. Nanti kalau sudah selesai, saya pengen megang Ka'bahnya misalkan. Nanti kalau sudah selesai tawafnya, jangan sampai pada waktu pelaksanaan tawaf. Terus sunah-sunahnya lagi pada waktu tawaf. Disunahkan yang pertama pada waktu di sini di setat awal ini jenengan disunahkan untuk memberikan isyarah mencium Hajar Aswad dengan cara melambaikan tangannya, tangan kanan, karena posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Tangan kita yang kita lambaikan lurus ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Kemudian sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Setelah itu tangan yang digunakan untuk isyarah melambaikan ke Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad tadi itu kita cium. Ya. Kita kecup tangan kita, setelah itu jalan. Di situ ada doa-doanya masing-masing. Di setiap rukunnya ini ada. Terus nanti ketika sampai di rukun Yamani, mana rukun Yamani? Rukun Yamani itu sebelumnya Hajar Aswad ini. Di ini ya. Pojokan yang sebelah sini ke Hajar Aswad, ini namanya rukun Yamani. Di situ nanti cukup disunahkan melambaikan tangan saja. Tidak disunahkan untuk mengecup tangannya. Ketika nanti kalau sudah sampai di sini lagi, isyarah lagi, dicium lagi. Tentang bacaannya nanti
apa kata imamnya sudah, jenengan tinggal mengikuti saja. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Tentang materi, insya Allah kami cukupkan sekian. Nanti ada tutorial pemakaian kain ihram dan lain sebagainya, langsung kita praktekkan di miniatur ini. Sebelum ke langkah itu, mungkin dari beberapa rukun umroh serta perkara yang diharam-haramkan pada waktu ihram, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Al-Badi, mungkin secara materi dijelaskan secara detail mulai dari niat. Ya. Jadi niatnya nanti di mikot, niatnya seperti ini bisa dibaca bersama-sama. Kemudian nanti ketika sudah sampai di masjid, kan di situ ada kesunatan bagaimana ketika melihat Ka'bah. Nah, disunatkan doa ini. Ya. Kemudian setelah itu tawaf. Tawaf tadi sudah ada dijelaskan. Setelah tawaf kan sa'i. Sa'inya nanti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, mungkin secara materi itu dijelaskan terlebih dahulu. Nanti praktek ini langsung praktek total sudah. Oh iya. Prakteknya. Ya. Mengenai bacaan-bacaan mulai awal tentang niat ya. Niat, mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini bisa diganti kalau merasa kesulitan untuk mengucapkan atau menirukan yang tadi, bisa diganti dengan labbaik Allahumma umrotan. Nah, ini sudah cukup ya, niat semacam ini sudah cukup. Terus nanti untuk umroh yang kedua kalinya, kemungkinan kalau jenengan mau mengumrohkan salah satu keluarga yang sudah almarhum, nanti diganti di belakangnya ada tambahannya. Nawaitul umrota an, untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa ya. Nanti ada bimbingannya itu, nanti imamnya ngasih bimbingan seperti itu. Nah, Niatnya niku teng pundi niku? pada waktu di Jeddah yang pertama ya. Mikot, di mikotnya. Kalau karena pertama ini langsung ke Makkah, jadi mikot yang pertama dari Jeddah di bandara. Oh, di bandara. Ya, nanti di situ nanti juga ada bimbingan niatnya, dituntun bersama-sama, dipandu Berarti untuk selama perjalanan niat. dari bandara Jeddah ke Mekah sudah niat, sudah niat. sudah harus menjaga itu tadi. Iya, bagus. Nah, makanya selama perjalanan ini tadi, sebelum pelaksanaan umroh ini benar-benar selesai, sebelum tahallul, hal-hal yang diharamkan ini tadi harus selalu dijaga. Meskipun sampai di hotel, ini jangan sampai mengerjakan hal-hal yang diharamkan pada waktu ihram. Kira-kira dari Jeddah ke umrohnya tadi berapa jam? Kalau perjalanannya kurang lebih 1 sampai 2 jam. Dekat kok, kalau dari Jeddah ke Mekah itu nggak terlalu jauh. Kalau Jeddahnya, Jeddah antara maksudnya jeda waktu antara mulai ihram ke pelaksanaan umrohnya, pelaksanaan tawaf sa'inya itu relatif, tergantung kondisinya nanti. Kira-kira 7 jam tadi. Bisa jadi lebih. Satu rangkaian ihram itu sebetulnya, satu rangkaian pelaksanaan rukun-rukun umrah itu umpama langsung itu kurang lebih 5 jam. Jadi ini kan ditambah dengan perjalanan ceritanya. Lah, ya bisa jadi 7 atau lebih biasanya. Itu yang dijaga cuma aurat. Semuanya tadi, Oh iya, rentetan. bawahnya. Nah, Ya, entah udah keparenge. Berarti nggak boleh mandi ya, Lis? mandi boleh. Cuma nggak pakai sabun. Lah, boleh pakai sabun tapi tidak boleh pakai sabun yang wangi. Ya nggak ada. Benten dari bandara nih kamu tak oleh mau pakai wangian. Nah, makanya tadi kan sudah saya sampaikan, Oke, berarti kalau mau pakai wangi-wangian, ini dipakai sebelum niat.
Nah, misalkan Otomatis di bandara. iya di bandara itu. Pokoknya sebelum niat lo ya. Sebelum niat. Nah, pakaiannya disemprot sama parfum, terus mungkin tubuhnya juga pakai wangi-wangian, pakai minyak, rambutnya pakai minyak juga nggak apa-apa. Ini Sisiran enggak boleh. boleh Kan jatuh. asalkan itu tadi. Kalau seandainya mengkhawatirkan engkau deki mon sisiran keker Insya Allah pasti deki. jatuh. Nah, Insya Allah. kalau dipastikan seperti itu, kan soalnya yang tahu kondisi masing-masing kan, diri kita masing-masing. Rambut saya itu yang gampang rontok misalkan, ya dihindari saja. Makanya tadi kayak garu-garu, itu hati-hati. Kalau jatuh sendiri dah apa ya? Nggak apa-apa. Pokoknya, non sewu lo ya. Pokoknya bulu-bulu semua yang ada di tubuh ini. Berarti dari Iya. niat sampai ke umrohnya Kak bau celok on. Oke, berapa jam mereka? Ya enggak, makanya sebelumnya itu kan bisa pakai parfum dulu. Turun dari pesawat bukan langsung ihram. Di situ nanti ada jeda waktu untuk Iya. beristirahat. Nah di persiapannya itu kan bisa mandi dulu. Nah, iya berarti kan mandinya di bandara. Iya. Tadi kan sudah saya sampaikan, untuk antisipasi mandi, misalkan dikhawatirkan tidak bisa mandi ihram di Jeddah, waktu di Jakarta sebelum berangkat ini mandi ihram dulu. Tapi enggak niat. Niat mandinya. Kan niat. Loh bukan, mandinya. Oh, mandinya toh. Niat mandinya. Niat mandi ihram. Niat mandi ihram. Niat mandi ihram gitu saja sudah cukup. Ya. Saya niat mandi ihram. Itu sudah cukup. Apalagi lah. Ya, setelah niat masuk ke rangkaiannya, kita cut dulu untuk proses yang ada di dalam hotel ya. Hotel kita cut, langsung kita masuk ke masjid. Sekali lagi masuk ke masjid itu nanti mungkin tugasnya Ustadz Syakur untuk mandu doa masuk masjidnya. Untuk yang lebih simpelnya ya seperti doa biasanya jenengan masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Tapi di situ di pedoman itu ada kok, ketika mau masuk ke Masjidil Haram itu ada doanya. Setelah itu pelaksanaan sholat sunnah, sholat fardu yang belum terlaksanakan, sholat ada di dalam masjid, baru kemudian masuk ke sini ini tadi. Masuk ke sini langsung pelaksanaan ininya. Waktu panjenengan belum melaksanakan tawaf yang pertama di putaran yang pertama kali melihat Ka'bah ini juga ada doa tersendiri. Nanti itu sudah masuk di imam atau mutawifnya. Sudah dipandu nanti. Apalagi ini kita hafal. Soalnya tiap putaran itu beda-beda. Doanya beda. Putaran 1 doanya apa? Yang sama itu cuma di rukun Yamani ini saja. Baca Robbana Atina. Nah, Robbana Atina diperbanyak sampai ke Hajar Aswad lagi. Nanti beda lagi sudah. Putaran berikutnya, ini beda bacaannya. Doa-doanya beda. Tapi kalau seandainya ketika ada gangguan alat bantu itu, engkau mek tak ngeding dari ada dia. Nah, jenengan bisa memperbanyak baca tasbih, baca sholawat, baca apapun. Ya, jadi nggak usah kebingungan masalah bacaan. Ketika hal itu ada gangguan yang menghalangi kita untuk baca-baca doa, ya sudah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu aja sebanyak-banyaknya. Nah, untuk laki-laki disunnahkan 3 kali putaran pertama. Putaran 1 sampai ke 3 ini disunnahkan berlari-lari kecil. Ya, kalau seandainya kondisinya tidak memungkinkan, masa engkau abu ruah kondisi nggak riah. Lah, ya juga tidak apa-apa. Karena itu sunnah hukumnya. Ya. Tapi tadi perlu dijelaskan lari-lari kecilnya itu sekiranya lebih banyak di tempat mengimbangi yang wanita.
Iya. Wanita ditinggal. Enggak nanti. Jalannya itu kan kayak gini nanti bisa dipraktekkan. Jadi tetap ini cuma model elektro. Yang wanita jalan biasa, yang laki-laki gini. Tapi bukan lari-lari lebih cepat akhirnya ketinggalan nanti. Kalau lari cepat itu bukan lari kecil namanya. Penjawab baik. Dah, sudah selesai tawaf yang pertama, umroh di rangkaian tawaf yang pertama sampai ke-7. Setelah itu nanti jenengan akan dibimbing, dipandu untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf di lurusnya makom Ibrahim ini. Ini makom Ibrahim ya, kecil ini. Ini makom Ibrahim di belakangnya sini. Jadi ini juga harus tetap perlu kekompakan, harus saling menjaga. Soalnya kalau nggak ada yang jaga, bisa-bisa orang yang sholat ini ditendang orang lain yang sedang tawaf. Ya, jadi cari tempat sekiranya aman. Terus juga yang lain harus bergantian. Ada yang sholat, ada yang jaga. Gantian, ada yang sholat, ada yang jaga lagi. Paham nggih? Nah, setelah itu keluar dari situ. Sebelum melaksanakan sa'inya, cari air minum dulu. Cari air minum Zam-Zam. Di situ jenengan disunahkan minum air Zam-Zam terlebih dahulu setelah pelaksanaan tawaf, setelah sholat sunnah. Seperti tadi ya, sholat sunnahnya bebas. Mau jenengan itu sholat sunat mutlak, mau jenengan itu sholat sunnahnya sholat sunnah tawaf, boleh. Nah, setelah minum air Zam-Zam, nanti langsung naik ke sebelah kanan. Naik ke sebelah kanan itu, di situ sudah terlihat tempat sa'i setatnya, yaitu di sofa. Nanti masalah doa juga sama, akan tetap dipimpin oleh imamnya atau mutawifnya. Awalnya dari setatnya dari sofa itu, jenengan disunahkan menghadap ke Ka'bah terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai langkah, sudah sampai di sofa, disunahkan menghadap ke Ka'bah terlebih dahulu untuk membacakan doa-doa. Setelah itu baru dimulai jalan. Terus nanti di situ di pertengahan perjalanan antara Sofa dan Marwah, ada ketentuan lagi, bukan ketentuan, ada kesunahan lagi khusus bagi laki-laki. Di situ ada batasnya lampu hijau. Dari lampu hijau itu nanti bagi yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sampai lampu hijau berikutnya. Setelah itu jalan kaki biasa. Satu kali jalan dari Sofa ke Marwah ini sudah dihitung 1. Ya, dari Marwah ke Sofa lagi ini dihitung 1 lagi. Jadi lebih sedikit putarannya 3,5 putaran. Kalau di Ka'bah ini tadi tawafnya murni 7 kali putaran. Dari Hajar Aswad ngitungnya sampai Hajar Aswad lagi, ini 1 kali putaran. Tapi kalau sa'inya dari Sofa Marwah terhitung 1, Marwah ke Sofanya terhitung 1 lagi. Jadi sudah dapat 2. Nah, seperti itu. Dan setelah terakhir di Marwah, nanti jenengan tinggal tahallulnya, di situ juga saling bantu. Mungkin yang perempuan sama perempuan, atau karena ini ada mahramnya sendiri-sendiri, bisa motong rambutnya, bisa bergantian. Dan di situ paling sedikit 3 helai rambut, ya, yang dipotong 3 helai rambut, paling sedikitnya. Tidak harus dari akarnya. Enggak. Akarnya kayaknya. Yang penting 3 helai rambut, meskipun cuma ujungnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang kepingin afdol pengen cukuran langsung, ya harus keluar ke salon. Di situ juga di luar Marwah itu banyak salon, deretan salon di situ. Kalau pengen cukur langsung pelontos. Kalau salon perempuan? Salon perempuan. Kayak jalan di model Polwan. Tahallulnya. Selama di sana saya masih belum tahu salon untuk khusus perempuan, nggih ngapunten.
Nah, setelah itu sudah selesai sudah rangkaian umrohnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya kasih tahu tentang denahnya. Kalau jenengan nanti setelah selesai umroh di Marwah sudah tahallul, kembalinya kalau mau langsung ke hotel, kalau tidak berhalangan mau melaksanakan sholat lagi, sudah selesai, nggak ada tanggungan sholat, mau langsung pulang ke hotel karena arahnya ada di Ajiat ya, di daerah Ajiat Sud. Jadi langsung minggir aja, nggak usah masuk ke dalam masjid lagi. Langsung lewat luar, nanti ketemu sudah. Nanti ketemunya di sini. Nah, ketemunya di sini. Ini nanti ada jalan ke sana. Ini arahnya ke Hotel Mira sudah. Kalau Ini ada di sini ya, Pak. ya, Dan sa'inya di sini. sa'inya di Ya, sini. ya. Marwahnya di sini. Kalau seandainya nanti langsung mau ke tempat kelahirannya Kanjeng Nabi, waktunya itu kapan ini? Jamnya. Itu nyampe di bandara itu. Tiba di Jeddah, dilanjut. Kalau 17.30 kurang lebih nantinya sampai tengah malam. Bisa-bisa itu sampai jam 12 malam. Tapi kalau waktunya malam, terus kondisi udah capek, nggak usah ke Maulid, langsung pulang aja. Jadi lewat di luar masjid, Ustadz ya. Kalau ketepatan nanti biasanya setelah umroh, setelahnya tahallul itu kadang agak amburadul jamaah itu. Ada yang pulang sendiri-sendiri. Nah, ini dihati-hati, jamaahnya sendiri ini harus tetap kompak. Jangan sampai terpisah. Nanti kalau seandainya tidak tahu jalan, langsung lewat luar masjid ini aja. Kembali ke arah sini, mengikuti jalurnya Safa Marwah itu yang bagian luar aja. Langsung nanti ke sini, nanti keluar di sini ini sudah kelihatan ini istana, langsung masuk ke sana aja. Itu lebih dekat dan lebih mudah. Kalau masuk ke dalam lagi, ini muter-muter. Sulit. Selesai sudah itu rangkaian umroh. Nanti untuk kedua dan seterusnya, insya Allah karena sudah tahu umroh yang pertama, yang berikutnya, insya Allah lebih mudah lagi. Ya, baik itu tentang apa yang dikerjakan ataupun bacaan-bacaannya dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah kita ingat-ingat kembali untuk umroh yang berikutnya. Saya kira sudah cukup ya. Cukup. Langsung praktek. Langsung praktek. Monggo dikeluarkan untuk yang laki-laki. Oh ya, untuk packing jenengan nanti bagi bapak-bapaknya untuk packing. Ini punya saya belum saya buka. Dari pulang kemarin. Jadi kalau nanti pulang, kalau udah selesai, kalau seandainya barang bawaannya sudah lumayan banyak, bisa ditaruh di luar. Bisa dibawa sendiri atau ditaruh di atasnya tas tenteng. Ya, biar nggak ikut timbangan. Pun, monggo bisa dikeluarkan ihramnya. Hiburan.
Oke, udah kita ngomong lagi. Pakai gini. Bapak-bapak, sebetulnya untuk pemakaian kain ihram ini banyak caranya. Tapi ini langsung saya kasih tutorial yang paling mudah dan paling aman untuk menjaga aurat kita juga termasuk. Ya. Nah, ini langkah awalnya. Dilihat dulu aja, habis ini langsung praktek ya. Nah, ujung ketemu ujung. Kayak gini, sama seperti kita mengenakan sarung. Nah, setelah ini, yang bagian depan ini kita masukkan ke belakang. Nah, ya. Ini kita masukkan ke belakang, terus usahakan ujungnya ini ditarik ke atas. Nah, sudah kayak gini. Yang ini kita masukkan ke depan, kita tutup sama yang ini. Langsung kita lipat dan diusahakan yang ditarik ke atas ini jangan sampai kelipat. Biarkan ini. Pas ya. Nah, ini juga ada fungsinya. Kalau kita bawa jamaah perempuan atau bawa jamaah yang lain, ini bisa dibuat pegangan. Buat tarik. Nah. Ini biar ditarik gimana pun. Kita akan dapat sabu. Sabunya gimana? Saya nggak pernah pakai sabu. Ini permintaan dari kita. Kalau dari pusat sebetulnya ada pernah pakai sabu karena kita minta dikasih. Tapi tidak mau. Iya, fasilitasnya memang ada, tapi saya nggak pernah pakai sabu karena alhamdulillah saya masih langsing. Mengkhawatirkan. Nah, ini kalau seperti ini, cara yang seperti ini, kita aman, gajah duduk kita pun juga aman. Mohon maaf. Nah, misalkan kita duduk-duduk atau apa seperti ini aman. Terutama di saat minum nanti. Nah, kalau seandainya yang ini tadi tidak kita masukkan ke dalam, ini rawan terbuka. Buat jalan pun kadang ada yang terbuka. Tapi kalau seperti ini, insya Allah aman. Paham nggih? Ulang. Praktek, langsung praktek. Coba. Nah. Contoh. Nah, ini masih tutorialnya. Saya lanjutkan ya ke yang bagian atas. Untuk yang bagian atas, ke bagian yang atas, kalau kita dalam kondisi sholat, yang terbuka itu cuma waktu tawaf saja. Di luar tawaf ditutup semuanya. Ya. Nah.
Nah, untuk yang bagian atas, yang sebelah kanan, jangan sampai panjang-panjang. Cuma sedikit aja kita masukkan ke sini. Nah, ini tinggal mengatur posisi. Kalau seandainya waktu tawaf, tinggal kita buka yang bagian kanan. Nah, udah. Kalau di luar tawaf, misalkan sholat ataupun setelah masih niat saja, masih belum tawaf, kita tutupkan semuanya. Nah, udah cukup. Ya, jadi ini tetap bertahan. Jangan ambil tengah-tengah. Yang bagian kanan ini jangan sampai panjang-panjang, ya. Yang bagian atas. Oh ya, bagian kiri, maaf. Yang bagian kiri. Jadi yang dibuka, nanti yang dibuka itu yang bagian kanan. Ya, ketika nanti kita tawaf, Ka'bah yang ada di sebelah kiri kita, badan kita tertutup. Dan dibuka yang sebelah kanan. Paham gak? Pun, bisa dimulai. Nah, ayo kamera ya langsung ke jamaah. Iya, ikut nawe kene sama pakai kene lho. Iku lagi ketok iki lho, HP sama cek ketok. Sami. Tabuken cetak pade. Anu. Bonek presaken nggih. Lebih panjang yang belakang. Nah, dirapikan dulu, habis itu yang ini yang bagian depan masuk ke belakang, Ustadz. Nah. Yang di bawah juga dirapikan. Nah, dipegang ujungnya. Niki lah. Pun kan? Nah, tengah-tengah kados sarung mawon, kados sarung biasa nih. Bawahnya ini di atas tumit aja ya. Ya. Kirang dukuraken mawon malih. Lah, niki anu kali janggute nyuwun sewu. Kali janggute ngeten ketenaken. Nah. Nggih pun. Nah, terus niki damel ngerapiaken sing niki. Niki tetap dipegang. Nah, jangan dilepas. Nah. Pun masukkan ke sana, ini dibuka, yang ini dibuka. Nah. Dirapiaken riyen nggih pakai tangan niki. Soalnya harus bisa pakai sendiri. Nah. Oke. Nah, ganti ini dibuka, masuk. Nah, yang depan ke belakang. Nih, kamu ah. Rapikan. Kok ngobrol-ngobrol niki? Balang. Kejayaan pundi kok Madura? Kejayaan loro kan, Pak. Niki sing medal niki. Nah, pun. Sekedap. Saya juga nggak bisa kok. Pun. Nah, Coba aku jamnya balik. jangan langsung ya, jangan langsung. Nah, ini dirapikan dulu. Nah, gitu. Pun kata-kata mungkin nggak iso nutup yang depan. Lah. Ya.
Emang budi buntot lagi. Terus ini Takut ada buntot. taruh di sini ininya apa iki jenenge? Sikut. Ya. Nah, taruh di sini sikute. Nah, tak ada Pak. Tangannya pegang yang ini. Bisa perajen kan. Dah, saya bantu dulu ya, tapi nanti harus harus bisa sendiri. Ya, Pak. Dah, yang ini dibuka. Yang ini dibuka. Nah, masuk. Nah, ditutup. Nah, ya perapot si atas. Bisa dikecilkan lagi. Digula tak buat. Itu lah nyeri atau kemburi mana itu dia? Kirang rapet. Kudu latihan nggih. Nggih, kurang rapat. Oke, latihan iki, Pak. Oh, kondor sian. Kondor. Nggih koyo sarungan biasane niku lho sing sekirane rapet ya napa. Kurang kok ya, Pak. Mungkin sapu itunya. Oh si Rongga. Pun sabuke damel. Bosan ini. Praktek. Waduh kenyang di anu kenyang. Mana antum merah? Neka.